Semarang, Jawa Tengah sekitar tahun 2021. Nama saya Ningrum. Pada tahun itu pandemi masih melanda, meskipun dampaknya mulai sedikit mereda. Tempat wisata, fasilitas umum, hingga hotel-hotel masih tampak sepi, jauh dari keramaian yang biasanya menjadi ciri khas kota ini. Bahkan, banyak pabrik dan perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi berkepanjangan yang menghantam perekonomian tanpa ampun. Saya sendiri adalah salah satu karyawan di sebuah pabrik di Semarang yang ikut merasakan dampak pahit tersebut. Pabrik tempat saya bekerja saat itu mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan. Tak ada jalan lain bagi pihak manajemen selain mengambil langkah-langkah drastis untuk mengurangi beban perusahaan. Salah satunya adalah dengan mengurangi jumlah karyawan. Keputusan itu akhirnya menjatuhkan saya sebagai salah satu yang terkena dampaknya. Sore itu sekitar pukul 4 saat saya bersiap pulang kerja, saya mendengar kabar bahwa saya diberhentikan sementara. Keputusan mendadak ini membuat pikiran saya kacau. Saya bingung harus kemana. Apakah saya akan tetap menginap di mes pabrik atau segera pulang ke... Sebagai orang asli Madiun, Jawa Timur, situasi ini membuat saya semakin resah. Di Semarang saya tak memiliki sanak keluarga atau kenalan dekat. Sementara itu rekan-rekan kerja saya yang juga terkena imbas pengurangan karyawan sudah lebih dulu pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Di tengah kebingungan itu, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Madiun keesokan harinya. Namun, setelah saya mulai mengemas barang-barang pribadi di mes, waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, malam sudah tiba. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. "Sudah malam begini, Mbak. Mendingan besok saja pulangnya," ujar salah satu teman satu mes. Namun saya merasa tidak nyaman. "Nggak apa-apa, Mbak. Aku pulang sekarang saja. Lagian aku nggak betah di sini," jawab saya, mencoba meyakinkan diri. Teman-teman lain yang dulu akrab kini seolah berubah sikap. Beberapa dari mereka yang tidak terkena PHK justru menjadi angkuh, seakan-akan posisi mereka lebih tinggi dibandingkan kami yang terpaksa harus pergi. Setelah semua barang selesai saya kemasi, saya memutuskan untuk langsung pulang ke Madiun malam itu juga. Dengan motor yang selama ini menjadi teman setia saya di Semarang, saya berencana menempuh perjalanan panjang menuju kampung halaman. Namun, saat saya berdiri di depan mes sambil memandangi langit malam yang semakin gelap, keraguan mulai menyelinap. Jarak Semarang ke Madiun tidaklah dekat, apalagi saya seorang perempuan yang akan melakukan perjalanan malam seorang diri. Kalau aku paksakan sekarang, sampai Madiun pasti dini hari. Bahaya kalau terjadi apa-apa di jalan, pikir saya dalam hati. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, akhirnya saya memutuskan untuk mencari penginapan murah di sekitaran Semarang. Saya mengambil ponsel dan mulai mencari informasi tentang hotel atau penginapan terdekat. Betapa terkejutnya saya ketika melihat harga kamar hotel yang begitu murah. Pandemi memang telah memukul industri pariwisata dengan keras. Banyak hotel yang sebelumnya mematok harga tinggi, kini menawarkan kamar-kamar mereka dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan ada yang di bawah 100.000 per malam. Pandemi benar-benar mengubah segalanya, termasuk dunia usaha. Saya terus memindai layar ponsel mencoba menemukan tempat yang sesuai untuk menghabiskan malam itu dengan aman. Pandemi telah membuat dunia terasa begitu sunyi, termasuk malam itu di Semarang. Di tengah keheningan yang mencekam, saya hanya berharap bahwa pilihan saya untuk menginap ini adalah keputusan yang tepat. Setidaknya sampai saya siap melanjutkan perjalanan panjang ke Madiun esok harinya. Dan singkat cerita, setelah cukup lama mencari, akhirnya aku menemukan sebuah hotel yang terasa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuanganku saat itu. Sebut saja namanya Hotel Indah.
Lokasinya tidak terlalu jauh dari tempatku berada kala itu, meskipun agak terpencil dari jalan utama. Harga kamar per malamnya sangat terjangkau, hanya Rp50.000 saja. Saat melihat foto-foto hotel tersebut di aplikasi pemesanan, aku cukup terkesan. Kamar-kamarnya terlihat bersih dan rapi, dengan desain sederhana namun nyaman. Bangunan hotelnya juga tampak kokoh dan terawat. Setidaknya itu yang terlihat di gambar. Tanpa berpikir panjang, aku segera memesan kamar untuk 1 malam melalui aplikasi di ponselku. Proses pemesanan berjalan lancar, dan setelah formulir terisi, aku bersiap berangkat menuju hotel itu. Malam semakin larut, jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku menaiki sepeda motorku dan mengikuti petunjuk arah dari Google Maps menuju lokasi hotel indah. Meskipun letaknya sedikit jauh dari jalan raya utama, hotel ini sebenarnya tidak terlalu sulit ditemukan. Dengan bantuan share location, aku menyusuri jalanan yang semakin sepi, hanya ditemani sorot lampu sepeda motorku yang memantulkan bayangan di aspal. Semakin mendekati lokasi, suasana mulai terasa berbeda. Jalanan menjadi lebih sempit dengan pemandangan persawahan di kanan kiri yang gelap dan sunyi. Tak jauh dari sana, aku juga melewati sebuah sungai kecil yang alirannya hampir tak terdengar di bawah keheningan malam. Ketika akhirnya tiba di depan hotel indah, aku sempat terpaku memandangi bangunan itu. Logo hotel yang terpasang di depan gerbangnya memang sesuai dengan yang ada di aplikasi, namun suasananya jauh dari ekspektasiku. Bangunan hotel terlihat sangat tua, bahkan nyaris kumuh. Foto-foto di aplikasi terasa seperti sebuah kebohongan besar. Rumput liar tumbuh menjalar di sepanjang halaman depan hotel. Tak ada penerangan yang memadai, hanya satu lampu redup di bagian depan yang menyala, memperlihatkan cat tembok yang terkelupas di sana-sini. Aku kembali membuka ponselku, memastikan apakah ini benar hotel yang telah kupesan. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba seorang pria menghampiriku. Pria itu tampak berumur sekitar 50 tahun, mengenakan baju lusuh dan celana panjang, tanpa atribut yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang petugas keamanan. Namun, dari cara dia berdiri dan memperhatikanku, aku yakin dia adalah penjaga hotel ini. "Mbak, mau ke hotel indah ya?" tanyanya sambil menatapku dengan ekspresi datar. "Iya, Pak." "Apa ini benar hotel indah?" balasku dengan ragu. "Iya, betul. Silakan masuk saja, jangan berhenti di situ," ucapnya dengan nada yang sedikit mendesak. Caranya bicara membuatku merasa tidak nyaman, seolah-olah dia ingin aku segera masuk tanpa banyak pertanyaan. Meski hatiku ragu, aku mencoba berpikir positif. Lagi pula, aku sudah membayar kamar ini. Akhirnya dengan setengah hati, aku memutuskan untuk mengikuti arahannya dan masuk ke dalam halaman hotel. Saat aku memarkirkan motorku di depan bangunan utama, rasa kecewaku semakin besar. Hotel ini benar-benar berbeda, jauh dari gambaran di aplikasi. Bangunannya tampak seperti rumah tua peninggalan zaman Belanda, dengan desain arsitektur yang sederhana, namun usang cat tembok yang memudar hingga menampakkan lapisan semen di bawahnya menambah kesan angker. Di bagian depan terdapat sebuah pintu besar dari kayu yang mulai lapuk dengan gagang pintu besi yang berkarat. Aku memperhatikan lebih jauh, melihat ke bagian belakang hotel yang ternyata adalah deretan kamar-kamar tamu. Jumlahnya sekitar 20-an, berjajar dalam satu baris panjang. Ketika aku mulai duduk di ruang utama hotel itu, suasana di sekitarku terasa begitu sepi, hanya diiringi suara kecil dari kipas angin tua yang berputar lambat di sudut ruangan. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu paruh baya mendekat ke arahku. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua dengan kain batik yang melilit pinggangnya.
Wajahnya tampak ramah dengan senyum kecil yang menghiasi bibirnya. Dari cara ia berjalan yang pelan, aku mencoba menebak bahwa ia adalah resepsionis di hotel ini. Langkahnya tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi tamu-tamu hotel. "Sudah pesan kamar atas nama Mbak Ningrum ya?" tanyanya sambil memandangku dengan tatapan tajam namun tetap sopan. Aku hanya mengangguk tanpa banyak bicara, merasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena sudah jelas aku telah memesan kamar via aplikasi. Meski ibu itu mencoba bersikap ramah, rasa kecewaku terhadap hotel ini tidak bisa kusembunyikan. Ekspresiku tetap cemberut, sebab jujur saja apa yang kulihat saat ini sangat jauh dari ekspektasi. Rasanya seperti terjebak di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Singkat cerita, ibu itu meminta KTP-ku untuk proses pendaftaran. Ia juga menyerahkan sebuah formulir yang harus kuisi. Setelah selesai, ia memberikan kunci kamar kepadaku. Kunci besi kecil dengan gantungan nomor 13 yang terbuat dari kayu. "Ini kuncinya, Mbak. Tetap jaga sopan santun ya. Semoga mbaknya bisa istirahat dengan tenang," ucapnya sambil tersenyum tipis. Namun sorot matanya memperhatikanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan cara yang terasa sedikit aneh. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, aku langsung melangkah pergi menuju bagian belakang hotel untuk mencari kamar nomor 13. Sambil membawa tasku, aku melangkah melewati lorong hotel yang panjang dan berliku. Pikiranku penuh dengan keluhan. Loh, kok begini hotelnya? Pantesan sepi. Cuman orang yang terjebak kayak aku aja yang mau nginap di sini. Andai tadi aku tahu aslinya seperti ini, mana mungkin aku mau pesan. Ketipu mentah-mentah, keluhku dalam hati. Langkah kakiku terus berjalan, melewati lorong yang penuh dengan debu dan dinding yang catnya mulai terkelupas. Di tengah perjalanan mencari kamar, aku mendapati sesuatu yang membuatku terdiam sejenak. Di beberapa sudut ruangan terlihat bekas sesajen dengan bunga-bunga layu yang sudah hampir membusuk. Tidak hanya itu, beberapa dupa yang terlihat masih menyala perlahan mengeluarkan asap tipis yang menyebar di udara. Aroma wangi yang khas bercampur dengan bau tak sedap yang menyengat dari ruangan itu. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Mungkin ini tradisi biasa di sini, pikirku. Meskipun hatiku mulai merasa tidak nyaman. Aku terus berjalan sambil memperhatikan nomor-nomor yang tertera di pintu-pintu kamar, mencoba menemukan kamar nomor 13. Namun sebelum aku sempat menemukannya, tiba-tiba seorang pria tua muncul dari arah lorong yang gelap. Ia terlihat sedikit bungkuk, mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar. Langkahnya perlahan seperti mencoba menghampiriku dengan hati-hati. "Mbak, cari kamar nomor berapa?" sapanya dengan nada sopan. "Oh, kamar nomor 13, Pak." "Lokasinya di mana ya?" tanyaku pelan sambil memperhatikan penampilannya yang sederhana. Pria itu tersenyum kecil lalu menjelaskan, "Kamar nomor 13 itu ada di lantai 2, Mbak. Jalan saja terus ke belakang, nanti ada tangga. Naik ke atas, kamarnya ada di ujung lorong dekat gudang." Aku mengangguk sambil mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkahku menuju tangga yang dimaksud. Saat menaiki tangga kayu yang tua dan berderit setiap kali kupijak, perasaanku semakin tidak nyaman. Suasana di lantai 2 terasa lebih mencekam daripada di lantai 1. Lampu-lampu di sepanjang lorong banyak yang mati. Hanya ada beberapa yang menyala redup dengan cahaya kekuningan. Dindingnya tampak lebih usang, seperti sudah lama tidak disentuh oleh cat atau perawatan. Setiap langkahku terasa berat. Heningnya lantai 2 ini benar-benar membuat suasana semakin ganjil. Tidak ada suara lain selain derap langkahku yang menggema di sepanjang lorong. Aku memandang ke ujung lorong, mencari-cari pintu kamar nomor 13 yang dikatakan berada dekat gudang.
Dalam hati aku bergumam, sepi sekali hotel ini. Pandemi benar-benar menghancurkan segalanya, termasuk suasana di tempat ini. Aku pun melangkah pelan menuju ujung lorong di lantai 2 hotel, masih dengan pikiran yang dipenuhi keheranan. Kalau aku coba tebak, hotel ini sepertinya sudah lama banget ya. Enggak dapat tamu, gumamku dalam hati, mencoba mencari alasan masuk akal untuk suasana yang terlalu sepi ini. Tapi langkahku tiba-tiba terhenti. Pandanganku kembali teralihkan ke sesuatu yang baru kusadari. Sesajen. Di depan setiap pintu kamar di lantai 2 ini, aku melihat sesajen yang terlihat cukup rapi diletakkan di lantai. Anehnya, tidak seperti di lantai 1 yang sesajennya terlihat sudah lama dan berdebu. Sesajen di lantai 2 ini tampak sangat baru. Bahkan ketika aku mengamati lebih teliti, dupa yang ada di sesajen itu masih menyala dengan nyala api yang tinggi, seolah-olah baru saja dinyalakan beberapa saat lalu. Aneh banget ya, apa setiap pintu kamar memang harus diberi sesajen begini, pikirku, sambil terus memperhatikan barang-barang itu. Sesajen tersebut terdiri dari bunga, dupa, dan beberapa makanan kecil yang diletakkan dengan teratur di atas daun pisang. Bau dupa yang khas perlahan memenuhi lorong, bercampur dengan aroma lembab dari dinding hotel yang sudah tua. Sesampainya di depan kamar nomor 13, aku segera mengambil kunci yang tadi diberikan dan membuka pintu. Saat pintu terbuka, perasaan kecewaku langsung bertambah. Bentuk kamar ini sama sekali tidak seperti yang kulihat di foto aplikasi. Ruangannya sempit tanpa ada jendela sama sekali. Mencoba menenangkan diri, aku meyakinkan diriku bahwa ini mungkin hanya tradisi atau bagian dari budaya lokal. Aku pun mengalihkan pandanganku dan melanjutkan langkah ke kamar yang sudah menungguku. Dari kejauhan aku melihat pintu kamar dengan angka 13 tertulis di atasnya. Letaknya berada di ujung lorong, tepat di sudut paling jauh lantai 2. Kamar itu bersebelahan langsung dengan sebuah pintu lain yang sepertinya adalah gudang. Cahaya di dalamnya berasal dari sebuah lampu bohlam kecil yang menggantung di langit-langit, memberikan suasana yang redup dan pengap. Kamar mandi di dalamnya pun terlihat sangat sederhana. Hanya ada kloset jongkok dan bak mandi kecil yang airnya sedikit keruh. Lantainya terlihat basah dan tidak terawat, membuatku ingin keluar lagi dan mencari tempat lain jika saja aku punya pilihan. Namun aku mencoba menenangkan diri dengan lelah yang sudah mendera tubuhku setelah perjalanan dan segala drama yang kulalui hari ini. Aku akhirnya duduk di atas ranjang. Kasurnya keras dengan spray yang terlihat kusut dan bernoda. Ya sudahlah, gumamku pelan, mencoba menerima kenyataan. Namanya juga cuma 50.000. Enggak apa-apalah, yang penting bisa istirahat. Aku berbaring di atas ranjang itu, mencoba memejamkan mata sejenak. Tapi tak lama kemudian, perutku mulai terasa keroncongan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan aku sadar tidak ada makanan apapun di kamarku. Karena tidak mungkin keluar di malam yang sudah larut, aku memutuskan untuk memesan makanan melalui aplikasi hijau di ponselku. Proses pemesanan berjalan lancar, namun keanehan kembali terjadi. Setiap driver yang menerima pesananku tiba-tiba membatalkan pesanan dengan alasan yang membuatku bingung. Aku mencoba memesan lagi, berharap ada driver lain yang bersedia. Tapi hasilnya sama saja. Setiap kali ada driver yang menerima pesananku, mereka segera membatalkan pesanan dengan berbagai alasan. Hingga pukul 10 malam, aku masih belum berhasil mendapatkan makanan. Karena semua driver ojol menolak mengantarkan pesanan ke hotel ini, aku akhirnya menyerah. Nafsu makanku perlahan memudar, tergantikan oleh rasa lelah yang semakin berat. Dengan mata yang mulai terasa berat, aku pun memutuskan untuk berbaring
dan memejamkan mata, mencoba mengabaikan semua hal aneh yang terjadi hari itu. Sekitar pukul 11 malam, ketika aku mulai terlelap, suara keras tiba-tiba mengagetkanku. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang menggedor pintu kamarku dengan keras dari luar. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku bangun tergesa-gesa dari ranjang dan berjalan pelan menuju pintu. "Siapa ya?" tanyaku dengan suara sedikit gemetar. Namun tidak ada jawaban. Sebaliknya suara gedoran itu justru semakin keras. Ketakutan mulai merayap di pikiranku. Apa ini? Jangan-jangan ada orang jahat di luar, gumamku dalam hati sambil berdiri diam di balik pintu. Aku tidak berani membukanya. Gedoran itu terus berlanjut, berirama namun penuh tekanan selama hampir 15 menit. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku hanya berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian suara itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Setelah beberapa saat memastikan suara itu benar-benar hilang, aku mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu. Perlahan, aku memutar gagang pintu dan mengintip keluar. Lorong di lantai 2 itu tampak kosong seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda orang. Suasana tetap sunyi, hanya ada suara hujan rintik-rintik yang mulai turun di luar sana. Namun, mataku segera tertuju pada sesuatu yang aneh. Pintu gudang di sebelah kamarku yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka setengah. Pemandangan itu membuat bulu kudukku meremang. Aku yakin betul bahwa saat pertama kali tiba, pintu gudang itu tertutup rapat. Tapi sekarang entah kenapa, pintu itu terlihat sedikit terbuka, menganga seperti mengundang. Aku menatap pintu gudang itu dengan ragu, tapi kemudian mataku menangkap sesuatu yang lain. Di dinding luar kamarku ada jejak kaki manusia yang tercetak jelas. Jejak itu tidak berada di lantai, melainkan menempel di dinding putih, mengarah ke atas, seolah-olah seseorang memanjat dinding seperti laba-laba. Ini kaki siapa? Kok bisa ada di dinding? Pikirku panik. Aku mencoba mencari penjelasan, tapi tidak ada yang masuk akal. Rasa takut mulai menguasai diriku. Aku cepat-cepat kembali masuk ke kamar dan menutup pintu dengan rapat. Hujan yang tadinya hanya rintik-rintik kini berubah menjadi deras, menambah suasana malam itu semakin mencekam. Pukul 12:30 malam, aku kembali terbangun. Kali ini, suara langkah kaki terdengar jelas dari atas plafon kamarku. Suaranya teratur pelan dan berirama, seperti seseorang yang berjalan dengan santai. Awalnya aku berpikir itu mungkin tikus, tapi suara ini terlalu berat untuk seekor tikus. Langkah itu terdengar seperti langkah manusia, bergerak berputar-putar tepat di atas kamarku. Aku mencoba mendengarkan lebih saksama sambil menahan napas. Langkah itu terus terdengar, perlahan namun pasti, seolah-olah sengaja dibiarkan untuk membuatku semakin takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhku gemetar dan aku hanya bisa menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhku. Ada apa ini? Hotel ini benar-benar tidak beres, pikirku panik. Aku memejamkan mata erat-erat, berusaha mengabaikan semuanya. Sekitar pukul 2 dini hari aku kembali terbangun. Suara langkah kaki terdengar jelas dari lorong luar kamar. Kali ini bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi banyak, seperti ada sekelompok orang yang sedang melintas. Tidak hanya suara langkah kaki, aku juga mendengar suara tawa pelan yang terdengar beriringan, diiringi bisikan-bisikan obrolan beberapa orang dewasa. Suaranya samar namun cukup jelas, seakan mereka benar-benar sedang berjalan melewati lorong di depan kamarku. Awalnya aku merasa lega. Oh, mungkin ini tamu-tamu baru yang datang.
Meskipun hotel ini jelek, ternyata banyak tamunya juga, pikirku mencoba menenangkan diri. Dengan perasaan yang mulai sedikit tenang, aku kembali berbaring dan mencoba memejamkan mata. Namun, belum lama aku mencoba tidur, suara lain kembali menggangguku. Kali ini, suara keran air di kamar mandiku terdengar diputar, diikuti dengan suara air yang mengalir deras. Mataku langsung terbuka lebar, jantungku berdegup kencang. Aneh, siapa yang membuka keran? Pikirku sambil bergegas menuju kamar mandi. Ketika aku masuk, memang benar, keran itu menyala, air mengalir deras membasahi bak mandi yang sudah kusam. Dengan tangan gemetar, aku memutar keran itu hingga mati. Tapi perasaanku sudah tidak karuan. Ada yang aneh, ini benar-benar enggak beres, gumamku pelan sambil melangkah kembali ke ranjang. Aku menarik selimut hingga ke leher, mencoba menenangkan diri, meskipun hatiku mulai diselimuti rasa takut. Jangan-jangan hotel ini berhantu. Dan hantu di sini usil, pikirku sambil mencoba menahan pikiran-pikiran buruk. Namun malam itu terasa sangat panjang. Setiap 1 jam sekali, aku pasti terbangun. Entah karena suara keran air yang kembali menyala sendiri, suara langkah kaki dari lorong, atau bahkan suara-suara samar yang tidak bisa kupahami. Aku benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Sampai akhirnya saat waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, aku terkejut dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Aku sedang tertidur lelap dalam posisi miring ke kiri ketika tiba-tiba aku merasakan hembusan napas dingin di belakang telingaku. Napas itu pelan namun terasa jelas, seperti seseorang berada sangat dekat di belakangku. Belum cukup sampai di situ, aku juga mendengar suara dengkuran rendah, suara berat yang terdengar sangat aneh. Dengkuran itu tidak berasal dari luar kamar, melainkan dari arah ranjangku sendiri, tepat di belakang tubuhku. Aku mencoba menguatkan diri, meskipun rasa takutku semakin menjadi. Siapa ini? Apa yang ada di belakangku? Pikirku dengan panik. Aku tidak berani menoleh. Tubuhku terasa kaku, bahkan untuk bergerak sedikit saja. Dalam hati aku terus mencoba memberi semangat pada diriku sendiri. Ayo kuat, aku cuma menginap semalam. Besok pagi aku pergi dari sini. Namun, ketakutanku mencapai puncaknya ketika tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pinggulku. Sentuhan itu terasa seperti tangan kasar, dingin, dan basah. Perlahan, tangan itu bergerak memutar dari pinggulku menuju perut, seolah ingin memelukku dari belakang. Aku langsung terkejut, dan tanpa pikir panjang, aku berteriak sambil memutar tubuhku untuk melihat apa yang ada di belakangku. Dan saat itulah aku melihatnya. Dengan mataku sendiri, aku melihat sesosok pocong besar terbaring di atas ranjang bersamaku. Sosok itu memiliki tubuh besar yang terbungkus kain kafan putih yang sudah sangat lusuh, penuh bercak kotor dan noda kecoklatan. Bau busuk langsung menusuk hidungku, begitu kuat hingga membuatku hampir muntah. Wajah pocong itu adalah mimpi buruk yang nyata, hancur dan membusuk. Kulitnya menghitam dengan bercak kehijauan, memperlihatkan bagian-bagian daging yang sudah lapuk. Matanya yang cekung seperti lubang gelap mengarah tepat ke arahku. Pocong itu tidak bergerak, hanya berbaring di sana sambil mengeluarkan suara dengkuran berat yang seram. Napasnya terdengar seperti rintihan panjang, membuat suasana di kamar itu semakin mencekam. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku membeku di tempat. Sosok itu terus menatapku dengan ekspresi datar. Ketakutanku sudah mencapai puncaknya. Kakiku terasa kaku, seolah-olah tubuhku menolak untuk bergerak. Nafasku tertahan dan mataku masih terfokus pada sosok pocong besar yang terbaring di atas ranjangku. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai, tapi aku tahu ini nyata. Perlahan, kendali atas tubuhku mulai kembali. Dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, aku langsung berlari keluar dari kamar sambil berteriak meminta tolong. Tolong,
Apa ada orang? Tolong aku!" Suaraku menggema di sepanjang lorong lantai 2, tapi tak ada jawaban. Aku berlari dari satu pintu ke pintu lainnya, mengetuk dan menggedor dengan panik. "Tolong, ada orang di sini?" Tanyaku berulang kali berharap ada yang keluar. Namun lorong itu tetap sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan kamar-kamar yang sebelumnya ku dengar ramai dengan suara langkah kaki dan tawa, kini seperti tidak berpenghuni. Ini kenapa? Tadi aku jelas-jelas dengar suara banyak tamu. Tapi kenapa sekarang malah sepi begini? Pikirku semakin panik. Tanganku terus menggedor pintu demi pintu, tapi tak ada satu pun yang terbuka. Suasana mencekam ini membuat perasaanku semakin hancur. Akhirnya, dengan putus asa, aku berlari menuju lobi hotel. Mungkin resepsionis bisa membantu, pikirku dengan harapan terakhir. Namun, ketika tiba di lobi, aku justru mendapati pemandangan yang semakin membuat nyaliku ciut. Lobi itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran ibu resepsionis yang sebelumnya menyambutku. Lampu-lampu di ruang itu redup dan pintu utama hotel, satu-satunya jalan keluar, terlihat terkunci rapat dari luar. Aku mencoba menarik gagangnya dengan keras, tapi tidak bergeming. "Kenapa dikunci? Aku mau keluar. Ada apa ini?" Aku mulai menangis, tubuhku bergetar hebat. "Ya Allah, tolong aku!" Seruku berulang-ulang sambil memukul dan menendang pintu utama hotel dengan sekuat tenaga. Namun, tidak ada siapapun yang datang. Tidak ada suara balasan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanyalah suara cekikikan. Suara tawa pelan yang terdengar dari arah kejauhan. Belum selesai aku mengatur napas, pandanganku tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang muncul di tengah lobi. Sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai berjalan mengesot perlahan. Tubuhnya terlihat lunglai, seperti menyeret dirinya sendiri dengan susah payah. Dari mulutnya keluar rintihan yang memilukan, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. "Itu apa?" Teriakku kencang, suaraku pecah karena rasa takut yang tak lagi bisa kubendung. Tubuhku langsung berbalik dan aku kembali berlari menuju lantai 2, mencoba menjauh dari sosok mengerikan itu. Aku berlari tanpa arah hingga akhirnya masuk ke dalam sebuah toilet umum di lantai 2. Begitu pintu toiletku tutup, aku langsung menguncinya rapat-rapat dan bersandar di balik pintu, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Aku merasa sedikit tenang di dalam ruangan sempit itu, meskipun rasa takut masih mencengkeram pikiranku. Aku nggak mungkin balik ke kamar, pikirku. Bayangan pocong besar di atas ranjangku masih terngiang jelas di kepala. Namun rasa tenang itu hanya bertahan sesaat. Beberapa saat kemudian, suara gedoran keras terdengar dari pintu toilet. Suara itu menggema di dalam ruangan, membuatku langsung merinding. "Siapa di luar?" teriakku dengan suara gemetar, tapi tidak ada jawaban. Gedoran itu terus berlanjut, semakin keras. Belum cukup sampai di situ, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di dalam kloset toilet, aku menemukan potongan rambut panjang yang basah mengambang di dalam air. Aku mencoba menyiramnya, berharap rambut itu hilang, tapi anehnya, rambut itu tetap muncul kembali. Setiap kali kusiram, rambut itu selalu kembali, membuat perasaanku semakin kacau. "Apa ini? Kenapa rambut ini terus muncul?" Pikirku panik. Aku mulai menangis, tubuhku gemetar hebat, rasanya seperti sedang terjebak dalam lingkaran teror yang tak berujung. Toilet yang awalnya kupikir sebagai tempat paling aman, kini terasa seperti perangkap lain yang menyeramkan. Di luar pintu, suara gedoran masih terus terdengar, sementara di dalam, rambut-rambut itu terus bermunculan.
Aku akhirnya hanya bisa pasrah, tubuhku lemas dan aku terus menangis, bibirku melafalkan doa-doa sebisanya. Suara-suara aneh masih terus mengisi keheningan malam itu. Kali ini, hotel yang sebelumnya sunyi mendadak terasa ramai. Suara tawa, obrolan, dan langkah kaki terdengar riuh di luar toilet. Dengan perasaan takut bercampur penasaran, aku mencoba membuka pintu toilet dan melangkah keluar. Namun, yang kulihat justru kebalikannya. Lorong hotel kembali sunyi. Tidak ada siapapun di sana. Keadaan begitu hening, aku berdiri terpaku, menyadari kenyataan yang selama ini ku coba abaikan. Hotel ini memang berhantu, gumamku, hampir tanpa suara. Air mata masih mengalir deras di pipiku. Rasa marah dan kecewa mulai menguasai pikiranku. Aku memandang sekitar dengan perasaan kalut. Lihat saja, hotel ini akan kutuntut. Ini sudah keterlaluan, pikirku. Namun sebelum sempat aku melangkah lebih jauh, semua suara, gedoran tawa, langkah kaki, hingga riuh rendah keramaian menghilang seketika saat kumandang azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu begitu menenangkan, seperti memberi perlindungan di situasi yang mencekam ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Alhamdulillah, akhirnya subuh. Gumamku dengan lemah, tubuhku terasa sangat lelah setelah semalaman tidak tidur. Aku akhirnya ketiduran di dalam toilet itu. Tubuhku bersandar di dinding dingin yang terasa sedikit lembab. Saat terbangun sekitar pukul 8 pagi, rasa marahku yang sempat tertahan tadi malam meledak. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku turun ke lobi dan menemui karyawan hotel. Sesampainya di sana, aku langsung menggebrak meja resepsionis. Suaraku menggema di ruangan itu. "Kalian ini gimana sih? Hotel ini benar-benar berbahaya. Banyak hantunya. Ini sudah membahayakan nyawa tamu kalian." Teriakku dengan amarah yang membuncah. Karyawan-karyawan hotel yang baru datang pagi itu tampak terkejut. Mereka saling bertukar pandang. Lalu salah satu dari mereka, seorang ibu-ibu resepsionis yang sama seperti tadi malam, mencoba menenangkanku. Namun ucapannya justru membuatku semakin kesal. "Loh mbak, tenang dulu. Kalau mbaknya mau menuntut ya silakan. Tapi mana buktinya kalau hotel ini berhantu?" Katanya dengan nada datar sedikit menantang. "Kalaupun ada penghuni tak kasat mata ya wajar mbak. Semua bangunan pasti ada penghuninya." Aku tak terima. "Bukti, semalam aku tidur dengan pocong di ranjangku. Aku lihat perempuan ngesot di lobi. Ini benar-benar keterlaluan. Kalau aku kenapa-kenapa, kalian mau tanggung jawab?" Seruku dengan air mata yang kembali mengalir. Namun karyawan lain hanya mengangkat bahu. "Kalau mbaknya nggak punya bukti, kami bisa lapor balik atas pencemaran nama baik loh," ujar salah seorang dari mereka dengan nada dingin. Ucapan itu membuatku semakin putus asa. Sambil menahan tangis, aku melirik ke arah para karyawan hotel yang sedang berkumpul di lobi. Mataku mencari sosok laki-laki tua bungkuk yang semalam kutemui di lorong. Tapi anehnya, dari semua karyawan yang ada di sana, tidak satu pun menyerupai pria tua itu. Dia seperti lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Siapa dia sebenarnya? Pikirku dengan perasaan yang semakin kacau. Karena situasi yang semakin memanas dan tidak ada jalan keluar lain, aku akhirnya memutuskan untuk pergi dari hotel itu secepat mungkin. Aku tidak ingin memperpanjang urusan dengan mereka. Sebelum pergi, aku berjanji pada diriku sendiri untuk memberikan ulasan jujur di aplikasi pemesanan agar tidak ada lagi tamu yang terjebak seperti aku. Hari itu juga aku menulis ulasan panjang di aplikasi. Aku menceritakan semua yang kualami. Sosok pocong besar berwajah hancur, perempuan yang berjalan ngesot, hingga suasana mencekam yang kurasakan sepanjang malam.
Ulasanku mengingatkan siapapun untuk tidak pernah menginap di hotel tersebut. Setelah beberapa hari, aku mulai memperhatikan ulasan-ulasan lain tentang hotel itu. Ternyata, aku bukan satu-satunya yang mengalami hal serupa. Banyak tamu lain yang mengaku pernah melihat pocong besar, perempuan ngesot, atau mendengar suara-suara aneh di malam hari. Dari ulasan itu pula, aku menyadari satu hal. Sepertinya pihak hotel mengetahui semua kejanggalan tersebut, tetapi mereka memilih bungkam. Barangkali mereka takut jika kebenaran terungkap, hotel mereka akan semakin sepi. Tapi bagiku, keheningan itu adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Namun, hingga kini, satu pertanyaan masih membekas di benakku. Siapa sebenarnya pria tua bungkuk yang kutemui malam itu? Jika dia adalah salah satu karyawan, kenapa dia tidak ada di antara mereka pagi itu? Apakah dia juga bagian dari misteri hotel ini? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah aku sangat bersyukur bisa keluar dari hotel itu dalam keadaan selamat. Andaikan malam itu aku kenapa-kenapa, mungkin aku tidak akan pernah bisa menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.